my channel. Nah, bagi kamu yang ngeklik video ini, berarti kamu pengen tahu gimana tipsnya biar bisa lolos International Conference. So, International Conference apa yang aku ikuti? Jadi, aku ikut International Conference, International Student Conference on Advanced Science and Technology, atau singkatannya ICAS. Aku ikut ICAS yang event ke-8, atau The 8 ICAS, yang dilaksanakan di Kumamoto University. Oke, siapa sih penyelenggara ICAS ini? Jadi penyelenggaranya adalah postgraduate degree. Jadi kayak pasca sarjananya gitu di Kumamoto University. Jadi ini resmi diadakan oleh kampus. Nah, untuk ICAS ini setiap tahunnya eventnya itu 100% free. Oke. Kalau 100% free berarti udah gak usah bayar apa-apa lagi ya. Emang kita gak usah bayar registrasi, kita udah gak usah bayar untuk eventnya sama sekali. Tapi 100% free itu beda sama fully funded ya. Jadi kalau misal fully funded, kamu didanai. Kalau free, ya udah kamu gak usah bayar aja. Nah itu beda. Kalau 100% free, kamu ikut eventnya gratis. Terus udah itu kamu gak akan ditarik biaya untuk mulai dari pendaftaran, terus nanti ikut eventnya, sampai selesai acaranya itu semua free. Namanya itu event yang free. Tapi kalau misalnya fully funded, itu kamu juga didanai mulai dari transportnya, terus tempat tinggalnya, dan semuanya. Itu yang fully funded. Nah, kalau yang aku ikuti ini, International Conference-nya 100% free. Tapi karena nggak fully funded, maka untuk tiket pesawat, paspor, visa, dan tempat tinggal itu biaya aku sendiri, termasuk juga makan makan selama eventnya ya, kecuali nanti ada gala dinner yang memang diadakan sama acaranya itu free. Nah, untuk gimana tipsnya biar bisa keterima? Jadi tipsnya adalah yang pertama kamu harus daftar dulu. Jadi daftarnya gimana? Aku nggak lewat calo manapun, atau itu juga bukan event dari kampus. Jadi aku benar-benar nyari eventnya sendiri. Waktu itu lagi browsing-browsing dan ternyata aku nemu International Conference tersebut. Terus udah itu aku cek di websitenya, ternyata eventnya ini 100% free. Akhirnya aku nyoba deh daftar aja. Setelah aku daftar, nunggu sekitar 2-3 minggu dapat LOI, Letter of Invitation. Itu dikirim via email, terus menanyakan kesediaan kita bisa ikut atau enggak. Terus udah itu aku bilang bisa ikut, barulah dikirim. Baru dia tanya, kamu perlu aplikan buat visa nggak? Berkas-berkas buat mengajukan visa. Soalnya kan aku dari Indonesia, dimana kalau misalnya aku mau masuk ke Jepang, ke Kumamoto University itu perlu visa. Nah, karena itu dia tanya, kalau perlu dia akan kirimkan berkasnya. Terus aku bilang, oke, perlu. Maka dia kirimkan lewat EMS ke Indonesia. Sekitar 1 minggu deh, kalau nggak salah. Jadi berkasnya tersebut dalam bentuk hard copy yang resmi dikasih stempel itu sampai ke Indonesia. Khususnya tepatnya sampai ke kos. Waktu itu aku ngasih alamat, langsung alamat kos kayak gitu. Oke. Terus udah itu barulah aku mengurus visa. Karena punya visa apa belum ya? Oh, ngurus paspor dulu. Waktu itu akhirnya aku ngurus paspor. Jadi pengumumannya sekitar 2 bulanan sebelum hari H acara. Akhirnya aku ngurus paspor. Setelah aku dapat paspor, ngurus paspor nggak terlalu lama sih, sekitar 1 minggu. Habis itu baru aku ngurus visa. Nah, untuk ngurus visanya, aku baru ngurus Hamin 2 minggu sebelum berangkat. Kenapa sih ngurus visa nggak boleh langsung dari 1 bulan apa 2 bulan sebelumnya aja kayak gitu? Soalnya visa ini ada masa berlakunya. Jadi kalau misalnya kamu bikin jauh-jauh harinya, jauh-jauh banget, malah nanti sebelum kamu berangkat udah expire visanya. Nah, terus udah itu, untuk acaranya itu kayak gimana. Nah, jadi setelah aku sampai di Jepang, lokasinya ini kan Kumamoto University ada di Kumamoto. Kumamoto ini sebenarnya bukan di daerah pusat kotanya Jepang, di daerah Tokyo sana enggak. Dia malah beda pulau. Dia ada di pulau yang selatan banget. Kalau kamu lihat di petanya Jepang, ada pulau yang paling selatan banget. Nah, di situ ibu kota provinsinya kayak gitu ada namanya Fukuoka. Nah, Kumamoto itu lebih kecil lagi. Jadi benar-benar kayak apanya ya? Ya kayak suatu daerah yang itu emang sepi banget. Jadi sepi banget kalau kamu terbiasa di Indonesia dengan kondisi yang sangat ramai, kamu tiba-tiba ke kota tersebut tuh siang hari aja udah kayak malamnya di Indonesia saking sepinya. Nah, untuk eventnya sendiri, jadi apa yang dilakukan pertama kali? Pertama ada opening ceremony. Jadi kalau misalnya kamu ada acaranya besok nih ya, minimal hari ini kamu udah sampai buat nyari tempat tinggal atau istirahat dulu lah. Jadi waktu itu aku eventnya besok,
Jadi hari ininya itu aku sampai sore sampainya, udah itu besoknya eventnya. Nah, di eventnya ini pertama pagi hari mulai opening ceremony. Di situ kita registrasi dulu. Setelah registrasi baru nanti kita dapat buku kayak apa ya, proceeding gitu. Nah, di situ ada termasuk punyanya kita juga, dapat proceeding. Setelah dapat proceeding baru nanti kita di situ ada opening ceremony dulu ya, resmi kayak gitu kan, sambutan-sambutan. Habis itu baru kita nyari lokasi kita buat presentasi di mana. Nah, jadi untuk yang di iCast ini ada 2 presentasinya, bisa presentasi oral, sama satu lagi presentasi poster. Ini sebenarnya udah dikasih tahu di awal ketika kita dapat proceeding. Kita tuh sebenarnya ada tulisannya di situ, ada tulisannya O sama P. Cuma dulu aku, karena tulisan O-nya itu kecil banget, jadi aku pikir itu tuh numbering, bukan bukan huruf O yang maksudnya oral. Jadi aku udah nyiapin poster, ternyata pas sampai sana aku nggak perlu poster sama sekali karena aku cukup presentasi oral. Nah, presentasi oral ini kayak apa? Jadi presentasi oral itu presentasinya pakai PowerPoint. Dikasih waktu 10 menit untuk presentasi dan 2 menit tanya jawab. Sementara kalau poster ya kamu bawa poster, terus kamu berdiri di samping posternya, kalau ada yang nanya ya kamu jelasin, kayak gitu aja. Nah, untuk lokasinya nanti di mana itu nggak diumumkan di opening ceremony, tapi nanti ada di mading gitu. Nanti kita bisa baca di situ kita dapatnya lokasi di mana. Di situ ada ruangan-ruangannya, kita dapat di ruangan mana aja, dan kita dapat tanggal sampai jam presentasinya itu kapan. Nah, waktu itu kebetulan aku dapat presentasinya di hari kedua, jadi ya udah di hari pertama aku nggak ngapa-ngapain dulu. Nah, setelah presentasi hari pertama, nah malamnya itu ada gala dinner. Gala dinner ini free, jadi kayak makan-makan lah buat peserta. Dan ini karena masuk bagian dari event, jadi kamu ya nggak usah bayar, itu free. Nah, kalau bisa makanannya halal apa enggak? Halal untuk makanannya, tapi ada beberapa bagian yang kayak misalnya makanan mengandung babi itu memang di meja yang terpisah. Jadi kalau misalnya kalau bagi yang muslim sebenarnya aman aja sih makan di sana. Karena kenapa? Untuk IKEA sendiri ini umum setiap tahunnya pasti ada orang Indonesia yang ikut event tersebut. Jadi udah pasti disediakan makanan halal. Selain dari Indonesia juga ada peserta dari Malaysia dan orang-orang Jepang yang dia memang muslim gitu. Terus untuk postgraduate degree-nya atau pasca sarjananya ini, di sana juga banyak mahasiswa Indonesia yang berkuliah. Jadi mereka juga menyediakan ya makanan halal gitu. Kecuali kalau misalnya kamu pengen makan sendiri di kantin kampus, itu makanannya nggak halal. Oke, sampai gala dinner di situ malam jam 10 atau jam 11 malam pulang. Nah, besok paginya melanjutkan acara lagi. Sekaligus di sore harinya itu langsung pengumuman siapa yang mendapatkan best speaker kayak gitu. Dan ya udah, kalau misalnya nggak jadi best speaker ya kamu dapat sertifikat 1 aja sebagai oral presenter. Nah, waktu itu selain aku jadi oral presenter, aku juga ditunjuk sebagai kayak moderatornya gitu. Nah, terus udah itu ya udah aku dapat sertifikat 2 sebagai moderatornya sekaligus jadi oral presenter. Waktu itu temanku ada yang dapat 3 karena dia best speaker juga. Nah, untuk best speaker ini dipilih di setiap kelas. Jadi satu ruangan kelas itu ada sekitar 10 pemateri. Nah, nanti best speaker di kelas yang satu, nanti juga di kelas yang sebelahnya akan ada best speaker lagi. Jadi ya kamu akan beruntung kalau misalnya kamu satu kelas sama yang ya nggak terlalu bagus oral presentationnya. Jadi nanti kamu akan bisa dapat best speaker di kelas tersebut. Nah, kalau yang poster, per semua poster itu cuma ada 1 best presenter. Jadi persaingan untuk yang oral presenter itu lebih mudah dibandingkan yang poster presenter gitu. Oke, itu udah di hari kedua. Kemudian di hari ketiga ngapain? Nah, di hari ketiga ini study trip, jalan-jalan gitu. Jadi kan kita udah presentasi dengan berat gitu. Nah, nanti di hari ketiga ini kita jalan-jalan. Waktu itu aku jalan-jalannya kemana aja? Yang pertama ke Gunung. Jadi puncak Kumamoto. Di sana waktu itu aku ikut eventnya bulan Desember, jadi puncaknya itu lagi bersalju. Waktu itu nggak turun salju sih, karena kalau misalnya lagi turun salju, hujan salju yang lebat gitu, kita nggak boleh ke puncaknya. Cuma karena waktu itu lagi winter dan musim dingin terdingin sepanjang 10 tahun terakhir, jadi di puncak pegunungannya itu ada saljunya. Wah, senang banget ketemu salju pertama kali. Oke, selain ke situ juga kita ke tempat oleh-oleh, juga beli oleh-oleh, sama ke suatu tempat lupa namanya apa. Jadi itu
bisa ngeliat puncaknya gunung Kumamoto dari jauh gitu. Udah itu ya jalan-jalan. Untuk jalan-jalannya kemana aja setiap tahun tuh beda-beda. Dan ya udah habis itu jalan-jalan sampai sore, dia itu sorenya pulang. Besoknya aku masih di Kumamoto deh 1 hari. Jadi aku masih jalan-jalan 1 hari, habis itu besoknya baru pulang ke Indonesia. Nah, untuk eventnya sendiri sebenarnya nggak selalu diadakan di Jepang setiap tahun, meskipun penyelenggaranya Kumamoto University. Jadi pernah diadakan di Korea, pernah diadakan di Indonesia juga tahun 2017 kalau nggak salah. Diadakan 2016 apa 2017 itu diadakan di Indonesia. Nah, lokasinya pernah di Bali, pernah di ITS juga. Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen ikut ya silahkan ikut eventnya. Kumamoto University ini mengadakan kerjasama dengan berbagai universitas. Jadi lokasinya ya nggak selalu di Jepang, tapi berpindah-pindah sesuai dengan kampus yang bekerja sama dengannya kayak gitu. Nah terus apa lagi ya? Untuk bisa ngedapetin dananya gimana ya? Jadi waktu itu aku tahun 2013 dan saat itu yang ikut event lomba international conference itu jarang banget. Jadi aku dapat dana ya bocor lah dananya, bukan bocor dananya sih, maksudnya gampang banget deh pokoknya dapat dananya. Waktu itu aku dapat dari universitas saya 3 juta, dari fakultas 3 juta, dari jurusan dapat lagi 3 juta, jadi 9 juta buat international conference yang free. Jadi itu full aku pakai buat biaya transport sama buat tempat tinggal. Sebenarnya kalau buat transport murah ya kalau misalnya kamu membeli pertama jauh-jauh hari, kedua nggak dapatnya pas lagi Natal. Jadi untungnya waktu itu aku pulang ke Indonesia sekitar 1 minggu sebelum Natal. Lumayan mahal sih makanya itu. Cuma untungnya waktu itu aku beli hamil 1 bulan sebelum aku bikin visa. Ya, jadi udah bikin paspor tapi belum bikin visa. Aku udah beli tiketnya, jadi kena harganya lebih murah. Dibandingkan kamu mepet baru beli hamil 1 minggu, itu udah mahal banget. Banget ya. Terus juga kalau mau nyiasati biar murah gimana, kamu pilih maskapai penerbangan yang dia ya murah. Terus udah itu juga nggak include sama bagasi, itu biasa lebih murah. Tapi kalau misalnya nggak include bagasi, pastikan semua barang-barangmu itu nggak ada yang harus masuk bagasi. Misalnya kayak kamu bawa liquid dengan jumlah di atas 100 mili, itu pasti dan harus banget masuk bagasi, gimana pun caranya. Jadi kalau misalnya bisa, ya jangan bawa barang-barang yang mengharuskan kamu masuk bagasi, karena pilihannya cuma 2, kamu harus beli bagasi tambahan atau kalau nggak barangmu ditinggal gitu. Nah, itu terus udah itu tambahan lagi. Beruntungnya bagi kamu mahasiswa Indonesia S1 yang yang mau ikut event di luar negeri atau lomba, kamu bisa mengajukan visa gratis ke kedutaan. Nah, waktu tahun 2013 ini kan aku S1. Dibuktikan dengan apa sih? KTM sama surat keterangan aktif kuliah. Udah itu aja udah cukup. Terus baru aku mengajukan visa. Nah, ketika mengajukan visa ditanya, "Kamu mahasiswa S1?" "Iya." "Mau ikut event apa?" Terus aku bilang International Conference dan aku melampirkan LOI itu ketika aku mengajukan visa. Waktu itu aku mengajukan visa ke konjen Jepang yang ada di Surabaya. Nah, jadi beruntungnya kalau misalnya kamu tidak berada di dekat Jakarta, kamu nggak harus ke Jakarta. Kalau kedutaan besarnya, kedubes Jepang itu memang ada di Jakarta. Tapi kalau kamu pengen mengurus visa aja, kamu bisa ke konjen yang ada di Surabaya. Itu ada di Jalan Sumatera, kalau nggak salah. Jalan Sumatera nomor 10. Ya di jalan, itulah dekatnya Gubeng situ. Nah, kamu bisa daftar di situ. Mengajukan visa. Jadi aku waktu itu mengajukan visa, berkas-berkasnya udah aku kasihin aja. Nggak ada wawancara sama sekali. Cuma dicek berkasnya, oh iya udah lengkap. Maka nunggu sekitar 1 minggu, habis itu aku balik lagi ke sana, aku tinggal ngambil visanya dan itu 100% gratis. Kenapa? Karena aku mahasiswa S1. Jadi kalau kamu mahasiswa S1 dan pengen ikut event-event di Jepang, manfaatkanlah status mahasiswa S1 kamu, karena setelah S2, S3 dan selanjutnya kamu harus bayar untuk setiap kali bikin visa gitu. Jadi selamat mengikuti International Conference. Kalau misalnya pengen ikut ICAS atau nanya tentang ICAS, bisa banget tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan see you in the next video. Bye.